Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, masih dalam materi statistik ya. Pertemuan yang minggu lalu kita sudah belajar statistik, tapi tentang pemusatan data. Hari ini kita akan pelajari statistik untuk penyebaran data. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua variansi atau keragaman, yang ketiga simpangan baku atau standar deviasi. Oke, ini pertemuan minggu lalu kita sudah belajar min, median, modus, kuartil, dan desil, serta persentil. Ibu harapan rumus dan cara penyelesaiannya jangan lupa ya, karena hari ini kita akan bertambah rumus lagi. Oke, kita mulai. Perhatikan penjelasan tentang rumusnya ya. Ibu akan jelaskan tentang rumus. Ibu gabung antara simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku atau standar variasi. Ibu jadikan satu pertemuan. Ini karena tiga rumus ini hampir bersamaan, hampir mirip, maksud ibu hampir mirip rumusnya. Jadi ketika ibu bersamakan, nanti kalian bisa membedakan persamaannya di mana, perbedaannya di mana, biar kalian dalam menghafal rumus lebih mudah. Itu tujuan ibu. Kita mulai yang pertama, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata yang disingkat dengan SR itu sigma, ada garis mutlak, XI dikurangi X rata-rata dibagi N. Sedangkan variansi atau S adalah sigma XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi N. Sedangkan standar deviasi atau simpangan baku adalah akar sigma dari XI kurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Oke, kalian lihat persamaan dari ketiga rumus ini apa? Ya, persamaan dari tiga rumus ini variabelnya itu sama, yaitu XI itu adalah data ke I. Data ke I itu artinya data ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sesuai data yang ada. Kemudian X rata-rata, X ada topi di atas namanya nilai rata-rata. N adalah banyaknya data. Semua ketiga rumus ini ada variabelnya itu. Kemudian di sini juga ada simbol sigma. Apa sih artinya sigma? Sigma itu artinya jumlah. Sigma artinya jumlah ya. Jadi sekarang kalian amati perbedaannya antara simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Oke. Simpangan rata-rata adalah di sini ada garis mutlak. Garis mutlak ini artinya mempositifkan nilai yang negatif. Kemudian variansi di sini XI kurang X nilai rata-rata dikuadratkan. Sedangkan simpangan baku itu sebetulnya sama dengan variansi, hanya ada tambahan akar. Oke, kalian lihat ya. Variansi dengan simpangan baku susunan rumusnya sama, cuma perbedaan ada di untuk standar baku adalah akar. Oke, kalian tahu ya perbedaannya. Kita langsung ke contoh. Hasil penilaian harian matematika dari 10 siswa adalah sebagai berikut. 5, 6, 5, 8, 6, 7, 10, 10, 8, dan 5. Dari data hasil ulangan atau hasil penilaian harian matematika ini, tentukan simpangan rata-ratanya, variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Oke.
Kita lihat yang simpangan rata-rata dahulu. Rumusnya adalah sigma XI kurangi nilai rata-ratanya dibagi N. Di sini memerlukan angka nilai rata-rata. Kalian masih ingat menentukan nilai rata-rata data tunggal? Oke. Data dari nilai ulangan matematika, cari nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya 5 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 10 tambah 10 tambah 8 tambah 5 dibagi banyaknya data, ada 10 data. Jadi jumlahnya 70 dibagi 10 jadi rata-ratanya 7. Paham ya untuk menentukan nilai rata-rata? Nilai rata-rata ini kemudian dimasukkan ke rumus sigma rata-rata. Di sini rumusnya sigma XI kurangi nilai rata-rata. XI adalah masing-masing data yang ada. Jadi data itu ada 5, 6, 5 dan seterusnya. Jadi XI kurang X atau kurang nilai rata-rata artinya 5 dikurangi 7. Datanya ada 6 yang kedua, jadi 6 kurangi 7. Kemudian lihat data lagi yang ketiga, 5 kurangi 7. Jadi masing-masing data yang ada dikurangi dengan rata-ratanya. Sigma di sini artinya hasil pengurangan itu dijumlahkan semuanya. Jadi 5 kurang 7, 6 kurang 7, 5 kurang 7, 8 kurang 7 dan seterusnya. Sehingga didapat 16 dibagi 10. Hasilnya 1,6. Oke. Paham ya semua rata-rata? Lanjut ke variansi. Variansi sama langkahnya yang pertama adalah menentukan rata-ratanya dulu. Kita tadi sudah hitung ya, rata-ratanya 7 karena datanya sama. Tinggal kita masukkan ke rumus variansi. Sigma XI dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi N. Jadi selisih dari data dikurangi rata-rata itu dikuadratkan. Jadi 5 dikurang 7 dikuadratkan. 6 dikurang 7 dikuadratkan. 5 dikurang 7 dikuadratkan dan seterusnya. Jadi 5 kurang 7 itu hasilnya negatif 2. Negatif 2 kuadrat. 6 kurang 1 itu negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat, dan seterusnya. Negatif 2 kuadrat itu artinya negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 2 kuadrat hasilnya 4, negatif 1 kuadrat hasilnya 1, dan seterusnya sampai negatif 2 kuadrat hasilnya 4. Sigma tadi artinya dijumlahkan. Jadi hasil perkuadratan tadi dijumlahkan sehingga hasilnya 34 dibagi 10. Sehingga hasil variansi 3,4. Paham ya? Kemudian ke standar deviasi atau simpangan baku. Caranya sama dengan simpangan rata-rata dan variansi. Langkah pertama mencari rata-ratanya. Jadi data yang ada dicari rata-ratanya. Tadi dapat nilai 7. Kemudian baru dimasukkan rumus simpangan bakunya. Akar sigma XI kurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi N. Sama dengan variansi tadi. Jadi masing-masing data dikurangi dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Akarnya jangan lupa ya, perbedaannya di sini akar 5 kurang 7 kuadrat, 6 kurang 7 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga didapat akar 34 bagi 10, yaitu akar 3,4. Jika bentuk akarnya ini bukan akar istimewa, maka biar aja dalam bentuk akar. Nanti pasti ada pilihan gandanya. Kecuali kalau misalnya kalian nanti menemukan hasil akhirnya akar 9. Berarti kalian harus menghitung sampai
akar 9 itu nilainya 3. Tapi kalau akar 3,4 biar aja dalam bentuk akar. Oke, itu ya materi hari ini, simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih, semoga ilmu yang diperoleh hari ini barokah untuk kita semua. Untuk tugasnya, silahkan lihat di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.